Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tim Hormat serta tim lawan yang saya hormati. Hari ini kami dari tim Pro mendukung mosi bahwa Dewan ini menyesali glorifikasi resiliensi. Dan sejak awal kami ingin memperjelas terlebih dahulu apa yang sedang kami serang dalam mosi ini. Kami tidak mengatakan bahwa kemampuan untuk bertahan hidup adalah sesuatu yang buruk. Kami tidak mengatakan bahwa bangkit dari kesulitan adalah hal yang salah. Kami juga tidak mengatakan bahwa manusia tidak perlu kuat. Yang kami sesali adalah glorifikasinya. Yang kami sesali adalah ketika resiliensi tidak lagi dipandang sebagai kemampuan manusia untuk bertahan dalam kondisi sulit, tetapi berubah menjadi tuntutan sosial yang dipaksakan kepada semua orang. Ketika masyarakat mulai menganggap bahwa orang yang baik adalah orang yang selalu kuat, ketika menangis dianggap lemah, ketika kekalahan dianggap kurang bersyukur, ketika orang yang burn out justru disuruh lebih tahan banting, ketika seseorang yang sedang hancur mentalnya malah dipuji karena tetap produktif. Majelis yang kami hormati, hari ini kita hidup di dunia yang sangat mengagungkan kemampuan bertahan. Kalimat seperti hidup memang keras, jangan cengeng, orang lain juga susah, harus banting tulang, atau kalau mau sukses ya harus menderita, menjadi sesuatu yang harus dianggap normal. Dan masalahnya glorifikasi resiliensi membuat masyarakat berhenti mempertanyakan kenapa seorang yang harus terus-menerus dipaksa bertahan sejak awal, alih-alih memperbaiki sistem yang menyakiti manusia. Tapi kita justru memuji manusia yang mampu bertahan di dalam sistem yang buruk. Majelis yang kami hormati, inilah poin utama kami. Glorifikasi resiliensi menggeser tanggung jawab dari sistem kepada individu. Ketika siswa stres karena sistem pendidikan yang menekan, masyarakat berkata anak muda sekarang harus kuat. Ketika bekerja burn out karena jam kerja yang tidak manusiawi, masyarakat berkata kalau mau sukses memang harus tahan capek. Ketika masyarakat miskin terus bekerja tanpa jaminan hidup layak, mereka dipuji karena gigih mencari nafkah. Padahal pertanyaan yang seharusnya muncul adalah kenapa sistemnya memberiakan mereka menderita sejauh itu? Kami percaya bahwa kemampuan bertahan hidup memang penting, namun ketika resiliensi diglorifikasi secara berlebihan, penderita mulai dianggap normal, dan itu berbahaya karena masyarakat akhirnya terbiasa melihat orang kelelahan, terbiasa melihat orang stres, terbiasa melihat orang depresi, terbiasa melihat orang dipaksa terus produktif meskipun tidak sehat. Lalu semua itu dibungkus dengan kata hebat dan kamu kuat. Majelis yang kami hormati, mari kita lihat contoh yang sangat dekat dengan kehidupan kita di Indonesia. Dalam dunia pendidikan, siswa sering dipaksa menghadapi tekanan akademik yang sangat tinggi, jam sekolah panjang, tugas menumpuk, ekspektasi nilai, persaingan untuk masuk universitas, tekanan dari keluarga, belum lagi budaya membanding-bandingkan anak. Namun ketika siswa merasa lelah atau stres, respon yang sering muncul justru nanti di dunia kerja lebih berat, kamu harus kuat dan anak lain juga bisa. Dan artinya ini, masalah tidak pernah benar-benar diselesaikan. Yang dilakukan hanyalah menuntut siswa menjadi lebih tahan terhadap tekanan. Padahal menurut Indonesia, National Aldosians Mental Health Survey tahun 2022, sekitar 19,5 juta remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental dalam 1 tahun terakhir. Itu bukan angka kecil, artinya ada jutaan anak muda yang sebenarnya sedang kesulitan secara emosional. Namun budaya glorifikasi resiliensi membuat banyak dari mereka merasa harus terlihat kuat karena takut dianggap lemah, takut dianggap manja, dan takut dianggap tidak tahan banting. Majelis yang kami hormati, di dunia kerja situasinya bahkan lebih parah. Budaya hustle culture berkembang sangat kuat. Orang dipuji ketika lembur terus-menerus, orang dianggap keren ketika tetap bekerja saat sakit. Orang dianggap ambisius ketika mengorbankan waktu tidur dan kesehatan mental demi produktivitas. Dan lagi-lagi semuanya dibungkus dengan glorifikasi resiliensi. Seolah semakin seseorang menderita, semakin layak ia dipuji. Padahal realitanya banyak pekerja mengalami burnout, banyak orang kehilangan seimbangan hidup, banyak orang yang mengalami gangguan kecemasan, namun mereka tetap dipaksa bertahan karena takut dianggap gagal. Majelis yang kami hormati, glorifikasi resiliensi juga menciptakan budaya invalidasi emosi karena masyarakat terlalu terobsesi dengan kata menjadi kuat. Akhirnya orang tidak diberi ruang untuk merasa lelah. Orang sedih disuruh cepat bangkit, orang depresi suruh lebih bersyukur, orang burnout disuruh lebih kuat. Padahal manusia bukan mesin, manusia punya batas dan tidak semua luka bisa diselesaikan hanya dengan kalimat motivasi. Pihak oposisi mungkin akan menambahkan tanpa resiliensi manusia akan mudah menyerah. Namun sekali lagi kami tidak menolak resiliensi, kami menolak glorifikasinya.
Ada perbedaan besar antara menghargai kemampuan bertahan dengan memaksa semua orang untuk terus bertahan dalam kondisi yang tidak sehat. Karena ketika resiliensi diglorifikasi secara berlebihan, masyarakat mulai menganggap meminta bantuan sebagai kelemahan. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Orang akhirnya memilih pertolongan dan tidak bicara tentang kondisi mental mereka karena takut dianggap tidak kuat. Majelis yang kami hormati, kami juga ingin menyoroti bagaimana glorifikasi resiliensi sangat sering digunakan untuk menutupi kegagalan negara dan institusi. Misalnya ketika masyarakat miskin tetap bertahan ketika hidup di tengah ekonomi yang sulit. Yang dipuji adalah mereka bekerja keras atau mereka luar biasa kuat, tapi sangat sedikit yang benar-benar mempertanyakan kenapa mereka harus hidup sesulit itu sejak awal. Artinya glorifikasi resiliensi membuat penderitaan terlihat buruk dan penderitaan terlihat heroik, padahal banyak penderita sebenarnya lahir dari ketidakadilan sosial. Di Indonesia sendiri kita sering melihat bagaimana masyarakat memuji orang yang tetap bekerja meskipun sakit atau lanjut usia, pedagang lansia yang masih bekerja, viral di media sosial, driver ojek yang tetap bekerja saat hujan deras dipuji luar biasa, dan memang mereka pantas dihormati. Namun masalahnya masyarakat berhenti di rasa kagum itu saja ketika terharu melihat mereka harus bekerja keras itu untuk bertahan hidup. Glorifikasi resiliensi akhirnya membuat penderita dianggap inspirasi, bukan masalah yang harus diperbaiki. Pada akhirnya menyesali glorifikasi resiliensi karena budaya ini menormalisasi penderitaan, memindahkan tanggung jawab sistem kepada individu, membuat kesehatan mental diabaikan, memaksa orang terus produktif meskipun terluka, serta membuat manusia merasa bersalah ketika mereka merasa tidak kuat. Kami percaya manusia memang perlu belajar bangkit. Namun masyarakat kita punya tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang tidak terus-menerus menghancurkan manusia sejak awal. Karena tujuan hidup manusia bukan sekedar bertahan, manusia juga berhak hidup dengan sehat, aman, dan bermartabat. Oleh karena itu, kami dari tim Pro mendukung mosi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.